Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktabar Pamungkas dari kelas T4308. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang bagaimana pengaruh diberlakukan pajak untuk Netflix terhadap minat pembelian dari masyarakat. Nah, seperti kita tahu, mulai tahun 2016 sampai memasuki tahun 2020, penggunaan aplikasi untuk menonton film atau yang biasa kita kenal dengan Netflix, kita nikmati dari rumah mulai viral bermunculan. Nah, kemudian yang ditawarkan di mana kita bisa menikmati film dengan resolusi terbaik ialah salah satu keunggulannya. Belum lagi biaya yang ditawarkan sangat murah dibanding kita menonton di bioskop dan rata-rata hanya melihat satu film. Nah, hal ini didukung juga dengan situasi pandemi COVID-19 di mana kita dianjurkan di rumah dan tidak keluar rumah. Kebanyakan dari kita pasti bosan dan bingung untuk melakukan apa. Namun pada perkembangannya saat itu Netflix tidak bisa dinikmati ketika provider wifi kita IndiHome atau provider kartu kita ialah Telkomsel. Hal ini karena kan situs Netflix diblok oleh pemerintah. Namun mulai 1 Agustus 2020, barang dan jasa yang dijual perusahaan internasional berbasis digital akan dikenakan pajak pertambahan nilai PPN sebesar 10%. Nah, nantinya pengenaan PPN 10% ini akan dibebankan kepada masyarakat yang berlangganan. Sebagai gambaran, berdasarkan data Netflix hingga kuartal 3 tahun 2019, total pengguna layanan streaming berbayar ini mencapai 158 juta orang di 190 negara. Hitung-hitungan kasar dengan menggunakan asumsi tarif pajak pertambahan nilai PPN sebesar 10% dan dengan asumsi tarif berlangganan paling murah Netflix saat ini sebesar Rp50.000 per bulannya, maka potensi PPN yang dibayarkan oleh Netflix kepada 190 negara mencapai 9,48 triliun per tahunnya. Jumlah pajak tersebut bisa lebih tinggi jika menggunakan tarif termahal atau Netflix Premium yang senilai Rp169.000 per bulannya. Tentu beda negara beda pula tarif PPN-nya, namun dikonfirmasi oleh Communication Manager Netflix, Koos Wardini Wulandari, perusahaan Netflix tidak akan membagikan data penggunaannya per negeri. Nah, belum lagi didukung keadaan pandemi ini di mana masih situasi bioskop-bioskop di Indonesia belum dibuka. Selain itu, beberapa pengguna pastinya lebih cerdas mengakali dibloknya Netflix oleh IndiHome ataupun Telkomsel dengan memasang VPN. Lantas bagaimana nantinya minat beli masyarakat terhadap Netflix setelah diberlakukannya pajak yang dibebankan tersebut? Menurut pakar teknologi Abimanyu Wahyu Hidayat, penggunaan pajak terhadap subjek pajak luar negeri SPLN ialah wajar. Pasalnya, segala bentuk transaksi yang terjadi di Indonesia harus dikenakan pajak berlaku sesuai dengan kategori transaksi. Selain itu, prediksi pengenaan pajak juga tidak akan mengurangi minat masyarakat terhadap pembelian aplikasi Netflix. Hal ini dikarenakan tingginya tingkat konsumsi digital, populasi yang besar, dan masifnya pengguna internet di Indonesia. Di dalam Perpu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Coronavirus (DISES), pemerintah mengatur pengenaan PPN dan pajak penghasilan atau PPH atau pajak transaksi elektronik. Pemerintah juga memiliki 3 acuan dalam pengenaan pajak tersebut, antaranya ialah yang pertama significant economy present, yang kedua marketing intensible, dan yang terakhir ialah partisipasi pengguna yang menghitung besaran pengguna platform SPLN di Indonesia. Mulai diberlakukannya pengenaan pajak tersebut, saya rasa daya beli masyarakat Netflix masihlah sangat tinggi. Nah, kita masuk ke kesimpulannya, pangsa Netflix di Indonesia sangatlah besar dan tinggi tingkat konsumsinya. Yang kedua ialah keputusan pemerintah untuk menaikkan pajak terhadap Netflix sudah tepat. Yang ketiga ialah tarif pajak yang dibebankan kepada pelanggan tidak berdampak terhadap minat beli masyarakat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.